Pemirsa TV9 Nusantara dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita akan membahas sebuah organisasi yang sangat-sangat luar biasa berkiprah bagi negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sudah berdiri selama 66 tahun. PMII atau kita kenal yaitu Perjuangan Mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini memiliki tekad yang sangat kuat untuk merawat komitmen bangsa, mencetak kader intelektual, dan juga memberikan aksi yang nyata bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu di sore hari ini kita akan membahas bagaimana 66 tahun PMII, ideologi Aswaja dan tantangan perjuangan mahasiswa Islam Indonesia di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali dengan saya Indah Kumaidi kembali hadir lagi menjumpai Anda. Tentunya di sore hari ini dengan program spesial kita Kopi Darmo. Ya, di sore hari ini pemirsa kita pasti sudah mendengar ya. Mungkin kita juga sudah sering sekali scroll-scroll di media sosial. Wah, ini ada ucapan selamat harlah untuk PMI yang ke-66 tahun. Untuk itu langsung saja akan kita sapa bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ini sudah pakai jasnya dengan warna yang sangat-sangat ikonik sekali. Di sini sudah ada Mas Muhammad Ivan Akiedozawa ST selaku Ketua PKC PMII Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Edo. Waalaikumsalam, salam kenal Mbak. Iya, salam kenal ya. Kalau di PMII gimana panggilannya? Selain Mas atau Mbak kita ada panggilan khusus? Biasanya itu kita bisa dipanggil Ketum, tapi saya juga nyaman dipanggil Mas aja gitu. Oke, seperti itu. Oke, jadi di sore hari ini Mas Edo juga bersama dengan beberapa narasumber lainnya kita juga akan membahas sebenarnya PMI itu apa saja aksi dan langkah nyatanya sesuai dengan tema yang diambil di tahun ini ya, terkait dengan aksi nyata PMI untuk Indonesia. Tentunya pemirsa di Zoom juga sudah bergabung, ada dua narasumber yang luar biasa juga kita hadirkan. Yang pertama di sini ada Ibu Profesor Dr. Ulfia selaku Guru Besar Psikologi UIN Bandung dan juga Ketua PW ISNU Jawa Barat. Assalamualaikum Bu Ulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semuanya. Alhamdulillah, ini tampak anggun dan cantik sekali dengan balutan warna ungu ya. Ya. Ini sedang lagi ada acara apa ini Bu Ulfi? Sepertinya sangat-sangat sibuk sekali hari ini. Saya kebetulan di kantor itu WFH, saya dapat tugas dari Ban PT untuk visitasi atau asesmen lapangan, akreditasi Prodi S2 Psikologi di UIN Riau dari kemarin dan sampai besok pagi. Oh, oke. Berarti ini giatnya sangat-sangat padat sekali ya. Saya bergeser dari ruangan asesmen, saya pinjam ruangannya dekan di sini. Masya Allah, untung bisa ya. Untung ada tempat juga. Baik. Perempuan, jadi enak duduknya. Oke, baik, terima kasih Ulfi sudah menyempatkan waktunya. Di sini kita bergeser terlebih dahulu juga telah bergabung bersama kita pemirsa yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Masud Said selaku Wakil Ketua Umum PP ISNU dan juga Direktur Pasca Sarjana Unisma. Assalamualaikum Prof. Masud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini tapi sayang kita belum bisa melihat wajah dari Prof. Masud di sini. Mohon izin lagi. Oke, sudah bisakah? Oke, masih belum terlihat Prof. Ini pemirsa juga ingin melihat ini wajah dari Prof. Masud. Alhamdulillah. Saya sudah. Iya, sepertinya sambil mencoba menghubungkan, ini kita melihat juga pemirsa ya, di sore hari ini menjadi hari yang bahagia juga, bukan hanya bagi kader-kader dan juga anggota-anggota PMII saja, tapi juga bagi warga Nahdien, karena ini adalah organisasi yang sangat-sangat berkontribusi besar juga di Nahdlatul Ulama. Oke, baik, kita menuju kepada Mas Edo sendiri terlebih dahulu. Kalau boleh kita ada perkenalan singkat buat orang-orang yang belum tahu PMI itu apa sih sebenarnya, dan mungkin kalau ada juga orang yang bilang wah ini cuma organisasi pelajar Islam biasa. Nah, kira-kira kalau kita tanya bedanya apa dan sebenarnya PMI itu apa Mas Edo? Nah, oke. Terima kasih Mbak Indah sebelumnya. Saya belum nyapa ini tadi. Mohon izin, salam ta'zim Prof. Ulfi, Prof. Masud. Beliau senior saya semua Mbak. Nah, jadi kalau ditanya apa sih itu PMI? PMI itu kan kalau kita bahas dari yang paling sederhana dari segi
kata per kata Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini dibentuk oleh 14 kiai, 14 muassis yang saat itu diharapkan bisa menjawab tantangan zaman yang ada pada saat itu, pada tahun 1960 dan sebelum-sebelumnya. Karena kondisi geopolitik Indonesia saat itu masih belum stabil, melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum stabil, maka perlu saat itu saya menduga para muassis, para kiai merasa perlu dibuatkan asosiasi, dan asosiasinya asosiasi pemuda. Karena kenapa kok pemuda, Mbak? Semenjak dari tahun 1928 sampai munculnya pergerakan-pergerakan yang lainnya, pemuda ini menjadi segmen utama dalam banyak sektor perjuangan, kurang lebih seperti itu. Termasuk hingga saat ini PMII hadir di segala lini, di semua sektor untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Ini melihat bahwa bukan hanya semangat untuk pergerakan saja, tapi juga semangat Nahdlatul Ulamanya ada. Termasuk yang saya salut dari Mas Edo sendiri juga harus menyapa terlebih dahulu senior ya ada. Itu termasuk salah satu nilai sopan santun ya. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa itu hal yang sepele, wah jangan salah pemirsa, itu termasuk nilai yang sangat besar karena itu sangat-sangat lekat dengan leluhur dari Indonesia sendiri. Oke, kita boleh bergeser dulu kepada Bu Ulfi. Kalau misalnya kita bisa minta singkat sedikit pengantar juga Bu Ulfi terkait dengan 66 tahun PMI ini yang memang tahun ini juga mengambil tema aksi nyata PMI untuk Indonesia. Sebenarnya langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh PMI supaya bisa berkontribusi nyata di Indonesia ini? Kami silakan Bu Ulfi. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Ketum PKT, salam kenal, dan Prof. Masud Said ini adalah sahabat kami di PMI dan PEPNU, karena saya juga Ketua PWISMU Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk sharing di sore hari ini, dan saya ucapkan harlah selamat hari lahir PMI yang ke-66. Saya selalu ingat bahwa lahir PMI itu tanggal 17 April ya. Iya, betul. Jadi 66 tahun yang lalu. Kalau Mbak mau tahu, saya mapabaknya itu tahun 1988. Ini Mas Ketum PKT Jawa Timur. Saya mapaba tahun 88 ya. Kemudian saya pernah menjadi ketua KOR PMI Putri di tahun 1991. Masya Allah. Zaman Mas Al-Asri Maskur menjadi ketua PB PMI-nya. Jadi saya sudah angkatan lama ya, ya karena saya lahir di tahun 69 sehingga di tahun itu saya merasakan bahwa organisasi yang sangat memberikan arti bagi saya, organisasi pengkaderan yang betul-betul menjiwai sampai saat ini adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi saya tidak pernah lupa, kemudian saya selalu mengemban teguh amanah yang memang ada di dalam nilai-nilai dasar pergerakan. Bahkan saya memiliki sense of belonging. Insya Allah apapun yang menjadi harapan dan tujuan organisasi tercinta, PMI tercinta, ini betul-betul akan diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bu Ulfi, sebentar kita cukupkan dan tahan terlebih dahulu karena akan ada pengalaman yang menarik sepertinya, tapi akan kita bahas setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kita masih dengan tema kita di sore hari ini, yaitu 66 tahun PMII, ideologi Aswaja dan tantangan perjuangan mahasiswa Islam Indonesia. Kalau tadi sudah ada 3 narasumber yang bergabung dan akan membersamai kita. Di sini juga ada satu lagi narasumber yang tidak kalah istimewa. Kita sapa terlebih dahulu, pemirsa sudah bergabung melalui Zoom. Di sini ada Dr. Yai Haji Amin Said Husni selaku alumni Tebu Ireng dan juga Wakil Ketua Umum PBNU. Assalamualaikum, Yai Amin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Kiai sudah bisa bergabung dan memberikan kesediaan waktunya untuk bisa ngobrol bersama kita di sore hari ini. Iya, alhamdulillah. Oke, baik pemirsa. Tadi sebelum kita melanjutkan ya dengan berbagai macam agenda dan juga apa sih sebenarnya makna dari PMI, kita lanjut dulu kepada Bu Ulfi. Tadi saya melihat bahwa sudah menjadi kader dan juga berkiprah di PMI sudah dari lama ya Bu Ulfi. Mungkin kalau kita tanyakan apa makna dan arti terbesar yang didapat dari PMII? Kami silahkan Bu Ulfi. Oke, terima kasih. PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, saya sangat memiliki arti yang paling dalam. Bagi saya, organisasi pengkaderan yang terbaik yang pernah saya ikuti adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi saya mapaba tahun 1988. Jadi saya ingat di semester 2 saat itu saya mengikuti mapaba dan beberapa senior telah mengkader saya, menggembleng saya, kemudian mendidik bahkan membimbing ke arah di mana kita diajarkan untuk memiliki komitmen yang tinggi. PMII mengajarkan bukan hanya untuk semua kadernya itu hanya memiliki pemahaman intelektual saja, ya, tetapi bagaimana dia memiliki kekuatan emosional dan spiritual. Karena di PMII juga diajarkan tentang nilai dasar pergerakan. Saya yakin saya ber-PMI ini memiliki, insyaallah memiliki sense of belonging, sehingga ketika dari tahun 88 kita di kader hingga sampai saat ini di usia saya 57, ini sangat memiliki kesan yang berarti. Dan juga bagaimana PMII menjadi bagian dari hidup saya secara pribadi dan melekat ya pada karakter ya yang mungkin saya rasakan sampai saat ini. Tanggung jawab dan tanggung jawab untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi tujuan dari pergerakan kita. Ketika semangat tinggi untuk tangan terkepal dan maju ke muka itu menunjukkan bahwa PMII bukanlah sosok kader yang lemah, PMII bukanlah sosok kader yang pasrah, tetapi PMII itu sosok yang memiliki kekuatan. Ya, saya yakin PMII mengajarkan untuk tidak hanya menyerahkan potensi-potensi atau mengakui potensi itu kepada laki-laki, tapi PMII mengajarkan untuk kesetaraan. Buktinya pada kesempatan sekarang ini juga banyak kader-kader PMII, bukan hanya laki-laki saja yang diberikan kesempatan atau peluang untuk menjadi pemimpin, ataukah diberikan amanah-amanah yang lain untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, khususnya kepada Nahdlatul Ulama. Ini juga banyak perempuan-perempuan seperti Bu Hovifah, Bu Arifah, dan lain sebagainya yang bisa menunjukkan kontribusi nyata. Mereka semua juga ber-PMII. Saya seangkatan PMII dengan Bu Arifah, sehingga tahu betul bagaimana gerak langkah kita untuk maju ke depan dan mampu merealisasikan berbagai harapan-harapan yang sekiranya harus kita wujudkan gitu. Masya Allah, ini sangat-sangat kompleks sekali. Singkat, padat, bukan hanya jelas, tapi juga berarti dan juga bermakna. Kalau boleh saya minta satu kata untuk PMII, apa Bu Ulfi? Iya, kalau Mas Yai Amin Said Husni, saya masih membina saat ini juga rayon. Karena saya dekan Fakultas Psikologi, saya masih membina rayon anak-anak PMII. Rayon psikologi itu hanya bagian dari komisariat, tapi itu adalah wujud nyata kecintaan saya. Ya, kecintaan saya untuk bisa tetap menjadi senior mereka. Dan saya masih tetap menganggap senior-senior kami, seperti Mas Amin, Mas Ali Mashkur, bahkan tokoh-tokoh nasional yang lainnya, yang saya yakin sudah mampu mendidik ya, mendidik saya secara pribadi untuk bisa matang, bisa menjadi kader aktivis yang bertanggung jawab gitu. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kader PMI sekarang, pada junior-junior saya, bahwa PMI ini masih sangat relevan dan PMI masih sangat dibutuhkan di era zaman saat ini. Karena saya yakin PMI itu mencetak kader yang paham aswaja,
mencetak kader yang melek teknologi, mencetak kader yang mandiri secara ekonomi, dan berani bersuara tanpa intervensi. Dengan tangan terkepal dan maju ke muka itu sudah jelas bahwa PMI harus mampu memiliki kemandirian dalam segala hal dan mampu menjadi penyeimbang. Karena kalau kita lihat dari ideologi Aswaja tadi, bagaimana ber-PMI itu harus paham terkait dengan tawasud, tawazun, ya, tasamuh, dan iktidal. Ketika kita sudah memahami itu semua, pastilah kader PMI memiliki pemahaman dan mampu merealisasikan untuk hidup yang toleran. Islam moderat yang dibangun tentunya menjadi penyeimbang di dalam gerakan-gerakan beraswaja di PMI tercinta. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Ulfi atas kesediaan waktunya untuk bisa berbagi sedikit inspirasi dengan kita di sini. Karena keterbatasan dan juga ada banyak sekali giat yang akan segera dilaksanakan ya. Nanti bisa segera melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih banyak Bu Ulfi. Sama-sama. Salam bakti saya kepada Mas Amin Said Husni. Ya, Kembali Mbak Ulfi. Selesai. Ya, nanti ketika jam 5 saya akan memberikan ekspos. Kapan-kapan Mbak, kalau misalkan saya di Ubaya, saya tanggal 26 sampai tanggal 28 saya ada di Surabaya. Bisa nanti kita bergabung karena ini kopi ini adanya di Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan terkepal. Oke, baik, terima kasih Bu Ulfi. Iya, tadi masih ada satu yang belum dijawab oleh Bu Ulfi loh, Mas Edo. Ini tanggung jawabnya Mas Edo kalau gitu. Satu kata ya, menurut Mas Edo ini sangat-sangat menggambarkan PMII. Apa kira-kira? Kenapa tadi kok belum dijawab sama Bu Ulfi ya, saya kira? Karena sejuta kata pun tak cukup untuk mendeskripsikan PMII. Masya Allah. Ini saya pikir Apalagi bukan Mas Edo, tapi kata. ini Dilan ya. Kalau boleh satu saja, apa kira-kira? Progresif. Progresif. Wah, ini sepertinya nanti harus kita bahas juga ya bersama dengan Mas Edo. Kira-kira progresif yang seperti apa yang dimaksud. Tapi Mas Edo sendiri sudah bergabung dari kapan di PMI Saya ini? sejak tahun 2018. 2018. Artinya sudah berapa tahun ini? Sudah langsung di Jatim atau dari tingkat mana dari dulu? tingkat yang paling bawah, dari rayon, komisariat, cabang sampai pada berproses ya. akhirnya di Diberikan amanah Jawa yang Timur. luar biasa Tentu tidak mungkin sampai di sini tanpa bimbingan senior-senior beliau-beliau ini. Oke, baik pemirsa, masih akan kita bahas seputar PMI setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, senang sekali rasanya kita melihat bagaimana pergerakan dari PMII sendiri sudah berkiprah 66 tahun lamanya. Ini bahkan dari kita saja, ini belum mencapai umur yang sekian, tapi PMII sudah sangat-sangat memberikan kontribusi yang sangat-sangat luar biasa bagi Indonesia. Oke, kita menuju kepada Yai Amin. Yai Amin, kalau misalnya kita bisa bertanya terkait dengan pemaknaan dan juga peran dari PMI sendiri bagi Indonesia itu seperti apa? Apabila ingin diberikan tanggapan dan harapan juga boleh. Ya Amin, kami silahkan. Iya, baik. Terima kasih. PMI ini bagian dari Bintang 9. Seperti kita tahu, komunitas Nahdien di mana PMI berada di dalamnya, ini adalah diketahui dari perjalanan sejarahnya merupakan jangkar bagi keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan, diajarkan dan terus diwariskan dari generasi ke generasi untuk memastikan bahwa Islam moderat tetap menjadi
pilar dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi kalau ditanya peran dari PMII dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kita terus mendidik kader-kader intelektual yang menjiwai semangat keislaman dan keindonesiaan. Dalam pekaderan kita sering menanamkan nilai-nilai bahwa keislaman dan keindonesiaan itu harus dalam satu tarikan nafas. Jadi kita ber-Indonesia dengan nilai-nilai keislaman dan kita berislam di bumi Indonesia yang harus menghargai keragaman. Dan inilah saya kira salah satu kontribusi yang signifikan dari PMI dan komunitas Nahdien secara umum mengembangkan nilai-nilai yang tadi disebut oleh Prof. Ulfi, ada nilai tawasud, ada nilai tasamuh, ada nilai tawazun dan i'tidal, dan ini yang menjadi penguat dan sekaligus menjadi jangkar bagi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah kebinekaan masyarakatnya yang sangat beragam itu. Begitu saya kira. Oke, baik, Yai Amin. Kalau misalnya terkait dengan harapan dan juga langkah-langkah, mungkin ada arahan sekiranya PMI harus seperti ini, seperti itu, atau mungkin seperti apa harapan dari Yai Amin sendiri untuk 66 tahun PMII? Iya, ada pepatah yang mengatakan bahwa antum abna'u zamanikum, kalian adalah putra-putra zaman. Artinya setiap zaman itu punya tantangannya sendiri, setiap zaman itu punya harapannya sendiri. Nah, dalam konteks inilah maka PMI harus mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman sekarang. Di zaman yang kita kenal sekarang dengan era disrupsi teknologi seperti ini, PMI harus mampu menjawab tantangan ini dengan nilai-nilai yang selama ini dikembangkan dan dengan inovasi-inovasi yang juga dapat disumbangkan oleh PMI itu sendiri. Ini penting karena zaman terus bergerak. Dan perubahan dalam beberapa dekade terakhir ini berubah secara sangat cepat. Perubahannya itu bersifat eksponensial yang mungkin tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya akan terjadi lompatan-lompatan perubahan seperti ini. Nah, PMI harus mampu melihat dan beradaptasi dengan dinamika ini, karena kalau tidak dia akan ditinggalkan oleh zamannya, dia akan dilupakan oleh zamannya. Oke, baik. Jadi harus selalu ada inovasi atau mungkin juga ada ciri khas tertentu ya di setiap tahunnya. Oke, mungkin sebagai penutup, Yai Amin, ada ucapan dan doa yang ingin diberikan pada PMII, kami silahkan juga. Yang pertama tentu saya mengucapkan selamat Harlah PMII yang ke-66, Dirgahayu PMII, tetap semangat, tetap bergerak, dan tetap semangat dengan tangan terkepal dan maju ke muka. Dan tentu saja saya berharap agar PMII selalu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang demikian cepat ini dan tetap memberikan kontribusi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Orang-orang seperti Prof. Mas'ud, Prof. Ulfi, dan juga generasi sekarang seperti Mas Edo, itu adalah harapan bangsa ke depan yang insya Allah akan terus memberikan kontribusi secara signifikan. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Yai Amin sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa berbicara di sini, meskipun singkat sekali ya. Tapi semoga kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Insya Allah. Amin, insya Allah. Saya mohon maaf tidak bisa ikut sampai selesai, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di acara yang lain. Amin, insya Allah. Sehat selalu, Yai Amin. Terima kasih. Izin Prof, saya keluar duluan, Mas Edo ya. Iya, kami silahkan untuk melanjutkan kembali aktivitas Yai Amin. Assalamualaikum. Sehat selalu, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan terkepal dan maju ke muka.
Oke, baik kita lanjutkan kepada Prof. Masud di sini. Ini saya juga penasaran dari segi intelektual ya, karena PMI ini juga digadang-gadang sebagai organisasi pelajar Muslim yang memang kuat sekali dalam bidang inteleknya. Dan tadi juga saya selalu mendengar Islam moderat itu disebut berkali-kali. Kalau kita meminta sudut pandang atau mungkin bagaimana dari Prof. Masud sendiri memaknai perjalanan 66 tahun PMII sampai di tahun ini? Kami silakan Prof. Masud. Terima kasih. Saya ada beberapa hal. Yang pertama, secara pribadi, nilai PMII, kontribusi PMII, atau PMI sebagai wadah pengkaderan intelektual keislaman keaswajaan itu tidak bisa menggambarkan karena tidak semua tangible, tidak semua bisa dikuantifikasi. Yeah. Paling tingginya PMI bagi kami yaitu ada intangible yang lebih besar daripada tangible. Ada rasa, ada pride, ada sesuatu norma, ada spirit, dan ada jangkauan semangat untuk bisa menjadi diri kita sebagai intelektual, menulis, membaca, mengeksplorasi, berkontribusi, baik secara profesional, di bidang kedosenan. Kalau saya ini pegang 3 sekarang. Iya. Karena saya guru besar ilmu pemerintahan, maka good governance. Karena saya diamanati untuk membersamai Bang Jatim, saya harus kuat di good corporate governance. Karena saya mengelola pasca sarjana, maka kita harus kuat good university governance. Dan itu tidak bisa serta-merta didapatkan, harus melalui pengembaraan, experience, expertise, and knowledge. Oke. Orang itu mencapai titik tertentu dengan pengalaman, experience, dengan knowledge, expertise, kepakaran, atau kedalaman ilmu. Ketika seseorang mendapatkan kedalaman pengalaman, penguatan melalui pengalaman, experience, ilmunya cukup di bidang yang dia geluti, dan pengalaman profesionalnya kuat, maka hampir dapat dipastikan dia bisa berkontribusi terhadap lembaga di mana dia berada. PMII ada di sana. Ada idealitas rohani, ada idealitas profesional, ada idealitas kepemudaan yang sekarang menjadi intelektualisme, ada idealitas karakter. Ada. Nah, pada susunan alumni-alumni itu yang bisa terhubung dan sebagian besar tidak terhubung. Oke, baik Prof. Masud. Akan segera kita bahas lebih detail lagi karena ini sepertinya juga menarik ya untuk diketahui oleh pemirsa. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Tentunya kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kita masih akan melanjutkan bagaimana ya terkait dengan pemaknaan 66 tahun PMI dari Prof. Masud. Prof. Masud, masih bisa mendengar suara dari studio? Oke, sepertinya ini juga masih menyiapkan beberapa yang ingin diberikan kepada pemirsa. Tapi kita lanjut dulu kepada Mas Edo di sini. Mas Edo, tadi ini kita sempat tertahan beberapa ya terkait dengan satu kata yaitu progresif. Saya juga belum terbayangkan kalau Mas Edo akan mengatakan kata itu yaitu progresif. Kenapa? Atau mungkin ada alasan tersendiri kenapa PMI diberi satu kata yaitu progresif? Kiai, saya teringat dawuhnya Kiai Haji Sal Mahfud bahwa untuk menjadi baik itu cukup mudah. Hanya dengan diam
maka yang terlihat akan baiknya. Tapi yang butuh perjuangan adalah bagaimana kita bisa bermanfaat, atau untuk bisa bermanfaat kita butuh berjuang, dan itu yang dimaknai oleh PMII dalam artian pergerakan di semua sektor, di semua lini, seperti yang disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, bahwa PMII ini sudah terdistribusi di berbagai sektor, di berbagai lini. Tentu pada proses kaderisasi kita diberikan bekal intelektual, kita diberikan bekal iman dan juga takwa, kita diberikan bekal nilai-nilai aswaja sebagai manhajul fikr dan juga manhajul harokah, atau sebagai landasan kita berpikir maupun bergerak. Dan ini sebagai bahan bakar kita untuk terus bergerak memperjuangkan nilai-nilai dasar pergerakan untuk mengentaskan kaum mustadafin dan secara garis besar untuk mengisi kemerdekaan yang saya bilang di segmen sebelumnya. Oke, luar biasa. Singkat, padat, tapi kompleks sekali yang dikatakan oleh Mas Edo. Oke, baik pemirsa, kita bergeser lagi kepada Prof. Masud. Tadi kita sempat ada terpenggal ya pembahasan dari Prof. Masud. Mungkin boleh dilanjutkan, Prof, terkait dengan pemaknaan dan juga arti dari 66 tahun PMII. Kami silakan. Ya, jadi semua orang kan memiliki experience sendiri-sendiri terhadap PMII ya. Betul. Tapi tadi bagi saya ada yang intangible, yang tidak terukur, tidak terukur secara kuantitatif, tidak terukur secara kuantitatif. Itu yang maknanya lebih kuat. Tapi bagi kami pribadi, bahwa susunan puzzle atau keseluruhan penjumlahan kuantitatif kualitatif tadi seluruh Indonesia menjadikan sumbangan bagi Nahdlatul Ulama, sumbangan bagi sektor-sektor tertentu di mana anak PMII atau alumni PMII berada di sana, di pemerintahan, di legislatif, di kementerian, ada juga sebagian di akademisi, bahkan dia adalah perubah lokalitas-lokalitas di mana Islam berkembang. Kabupaten kota itu ada small group yang itu diantaranya adalah alumni PMII yang menjadi driving force, menjadi pendorong dari kemajuan pendidikan, kemajuan sosial, multikulturalisme, persaudaraan, dan juga menjaga hal-hal yang mungkin belum bisa disumbangkan oleh komunitas lain. Jadi PMI itu khas. PMI itu something special kalau dalam teori sosialnya. Perubahan di Eropa tidak dimulai dari gerombolan orang besar, tetapi dari intelektual. Penemuan Amerika itu oleh Christopher Columbus, ada orang yang berpikir bagaimana menemukan hal yang lain. Listrik yang ada di TV 9 itu adalah bola lampunya dari James Watt. Betul. Dan lain sebagainya. Nah, PMI itu punya karakter untuk mengisi relung-relung kemajuan, akan memastikan the future of Indonesia, akan mewarnai the future of NU. Dan kalau di Jawa Timur, ya the future of East Java, itu harus kita bersamai, kita dorong, dan kita kuatkan. Itulah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan alumni PMII yang saya gambarkan. Oke, luar biasa. Jadi ada makna tersendiri juga ya dari Prof. Masud melihat bagaimana 66 tahun PMII ini. Oke, baik. Kalau misalnya kita kembali lagi kepada tema yang diangkat di hari ini, yaitu 66 tahun PMII adalah aksi nyata PMII untuk Indonesia, Mas Edo. Tapi sebelum kita menuju kepada Indonesia, saya jadi pengen tahu dulu fokus yang di Jawa Timur ini mengarah kepada pergerakan yang seperti apa, atau ada isu khusus yang dibawa atau seperti apa? Mungkin
sekali dayung 2 pulau terlampaui juga ya Mbak Oke, ya. boleh. Terkait tema dan juga fokus yang akan dijalankan di Jawa Timur. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Prof. Amin, Yaya Amin, bahwa perkembangan zaman, disrupsi digital itu berkembang secara eksponensial atau secara berkali-kali lipat secara cepat, seperti itu. Sehingga kalau tidak dilakukan lompatan-lompatan, tidak dilakukan percepatan, maka akan ketinggalan jauh. Betul. Kalau kita mengacu pada hukum atau teori evolusinya Darwin, barang siapa yang tidak mampu berevolusi, barang siapa yang tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan yang terjadi, maka kemusnahan akan menjadi keniscayaan, seperti itu. setuju. Begitu pula PMII, Mbak. Nah, kenapa kok diambil tema aksi nyata? Karena PMII harus menjawab sesuai dengan tantangan zaman. Hari ini kita tidak hanya boleh terjebak pada konsepsi-konsepsi yang bersifat abstrak, namun harus ada langkah pasti, aksi nyata yang betul-betul dihadirkan oleh kader-kader PMI untuk menjawab setiap tantangan dan persoalan zaman. Begitu pula dengan yang ada di Jawa Timur, Mbak. Tantangan terbesar kami adalah bagaimana kita menjadi fasilitator agar kader-kader kita tumbuh menjadi intelektual yang bijak, intelektual organik, seandainya menjadi pejuang juga pejuang yang profesional dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Mbak. Oh, jadi ini kalau misalnya melihat berarti sampai kapan untuk periodenya Mas Edo ini? Insya Allah sampai 2028, mohon doanya. 2028, Masya Allah. Oke, karena ini perjalanan yang masih sangat jauh sekali berarti ya untuk mengemban amanah dan juga untuk kemajuan Jawa Timur. Karena kalau dilihat Jawa Timur juga menjadi salah satu contoh di Indonesia ya, termasuk yang aktif atau seperti apa? Secara data, secara kuantitas, PKC Jawa Timur ini adalah PKC terbesar se-Indonesia dengan 31 cabang yang ada di dalamnya. Sehingga sedikit banyak yang dilakukan Jawa Timur akan menjadi barometer bagi pergerakan-pergerakan yang lainnya. Terlebih, Mbak, ini juga bisa diukur dari output yang dihasilkan oleh kader-kader PMI Jawa Timur. Mohon izin, pangapunten. Seperti Prof. Mas'ud Said, terus Prof. Amin Said Husni, dan banyak tokoh-tokoh seperti Ibu Gubernur kita, itu juga kader dari PMI Jawa Timur, berangkat dari PMI Jawa Timur. Wah, oke, baik pemirsa, sepertinya tidak harus menjelaskan berbagai macam proker saja, tapi juga langsung memberikan contoh nyata. Ini dia wajah-wajah juga dari PMI Jawa Timur. Oke, baik, tentunya setelah ini kita masih akan kembali lagi tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih dengan tema kita di sore hari ini, yaitu 66 tahun PMII, ideologi aswaja dan tantangan perjuangan mahasiswa Islam Indonesia. Tentunya dengan mengusung tema aksi nyata PMI untuk Indonesia, PMII terus menunjukkan dan membuktikan bahwa kehadirannya itu memiliki kontribusi yang nyata bagi Indonesia. Oke, kita lanjutkan menuju kepada Prof. Mas'ud. Dari tadi kita sudah ada banyak sekali yang kita diskusikan dan juga kita obrolkan. Kalau misalnya kita bisa minta pesan-pesan Prof. Mas'ud, atau mungkin ada ucapan yang ingin diberikan kepada PMII, kami silahkan. Yang pertama, kita berterima kasih kepada PMII karena dia telah mengisi relung hati dan sejarah kehidupan diri. Yang kedua, selamat ulang tahun bagi PMII yang ke-66. Berharap usia yang sudah matang itu bisa lebih berkontribusi, tidak saja membuat program-program, tapi juga dia nyata dalam aksi dan dampak. Izinkan saya juga membuat pantun untuk PMII. Oke, baik. Ke alun-alun membeli nasi. Cakep. Nasi babat mantap di hati. Cakep. Selamat ulang tahun PMII pada hari ini. Cakep. Dia kuat, Indonesia penuh aksi.
Masya Allah. Dadakan sekali ya Prof buat pantunnya, tapi sangat-sangat keren sekali. Kalau tadi saya minta 10 pantun, kayaknya juga akan diberikan 10 pantun tadi ya. Oke. Saya kira tadi kesimpulannya ialah teruslah berjuang, meniti, tekun, rajin, disiplin, dan itu untuk diri saya dan kader-kader saya. Ya. Sekali lagi, terima kasih TV 9. Ya. Selamat ulang tahun PMI Mas Edo dan seluruh PKT, PC-PC di seluruh Indonesia. Insya Allah dengan ketekunan, profesionalitas, religiusitas, dan akademik yang kuat, kita akan banyak lebih berkontribusi. Amin. Oke, baik. Terima kasih Prof. Mas Ud. Kita beralih lagi kepada Mas Edo ya. Kalau tadi sudah ada juga ucapan, ada doa, ada harapan. Kalau saya boleh minta secara personal dari hati yang paling dalam dari Mas Edo sendiri, apa yang ingin dikatakan dan juga ingin diberikan kepada PMI ini di hari yang spesial hari ini? Kami silahkan. Usia 66 ini bukan usia yang muda, bukan usia yang baru. Artinya PMI sudah melewati berbagai macam gejolak zaman. PMI telah menjadi saksi maupun aktor dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu dan tetap bertahan hingga saat ini. Artinya nilai-nilai yang ada di PMI, artinya perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, oleh senior-senior dan juga kader-kader PMI, ini adalah perjuangan-perjuangan yang layak untuk diteruskan dan ini yang akan menjadi PR kita ke depannya. Bagi saya sendiri, Mbak, salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya hingga saat ini adalah salah satunya berproses di PMI. Seperti itu. Oke. Banyak hal yang sudah saya rasakan, banyak hal yang saya dapat manfaatnya, dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai kader, bagaimana kita mengamplifikasikan kebermanfaatan yang sudah kita dapatkan agar lebih luas lagi dirasakan oleh masyarakat secara umum. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Mungkin sedikit closing statement ya, Mbak, ya, dari saya. Sekaligus ucapannya belum ini, iya, belum ucapannya. diberikan. Yang pertama saya haturkan terima kasih kepada para senior yang sudah mendedikasikan ilmunya, mendedikasikan waktunya, mendedikasikan energinya untuk terus mengkader kita, para kader-kader PMI, para kader-kader penerus bangsa. Tak lupa kepada muassis, semoga Allah senantiasa merahmati semuanya, merahmati beliau-beliau. Dan yang ketiga, selamat ulang tahun kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ke-66 tahun. Semoga kita semua semakin solid, semoga kita semua semakin bisa memberikan dampak kebermanfaatan. Tidak hanya menjadi penonton dari perubahan zaman, tapi kita betul-betul menjadi lokomotif dan penentu arah kemajuan bangsa. Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Salam pergerakan. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau di studio ada 1000 orang, kayaknya harus tepuk tangan yang paling kencang ini untuk Mas Edo. Terima kasih banyak Mas Edo, luar biasa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Prof. Mas Ud atas kesediaan dan waktunya untuk kita bisa ngobrol di sore hari ini. Sehat selalu ya Prof. Mas Ud. Untuk Terima kasih, Mbak. berbagai macam Sampai kegiatan. juga sehat. Amin, insya Allah. Oke, baik. Nanti dengar-dengar masih ada berbagai macam agenda lagi ya untuk Insya Allah PMI. kita akan ada rangkaian dan kick off dari rangkaian Harlah itu akan kita mulai nanti malam. Insya Allah kita puncak di tanggal 16 Mei. Oke. Sekaligus ini saya haturkan Iya. kepada masyarakat, monggo nanti kita akan ada pengajian umum di Gor Delta Sidoarjo tanggal 16. Saya haturi juga kepada TV 9 untuk barangkali berkenan untuk melakukan siaran. Iya, kalau misalnya kita pengen tahu informasi selengkapnya, kita bisa cek media sosialnya di mana, Mas Edo? Di PMI Jatim, PMI di Jatim. Instagram PMI Jatim. Oke, jadi setelah ini pemirsa bisa langsung dicek Instagramnya di PMI Jatim, nanti bisa langsung aja dicari tahu rangkaian agenda-agenda dari Harlah 66 tahun PMI yang tentunya akan membawa aksi nyata PMI untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Edo. Terima kasih, Mbak. Semoga nanti kita Terima bisa kasih. ketemu lagi ya di berbagai rangkaian acara Amin, amin. PMI berikutnya. Iya. Oke, baik. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Tentunya tidak lupa kami ucapkan selamat dan sukses
sukses harlah 66 tahun PMII. Semoga tantangan perjuangan mahasiswa Islam Indonesia bisa abadi, sejahtera, dan juga selalu memberikan kontribusi nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Tentunya pemirsa saksikan terus Kopi Darmo setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 hanya di TV9 Nusantara. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar barang, arang-arang pintar.